Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, untuk meningkatkan pengetahuan, soft skill, pemahaman lintas budaya, serta pengetahuan global, Universitas Putra Malaysia mengajak mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan dan kegiatan kampus di FTPUB selama 2 minggu. Meski dengan waktu yang cukup singkat, dosen Universitas Putra Malaysia, Mahira Binti Jauhari, berharap pertukaran pelajar ini dapat dimanfaatkan para mahasiswa UPM untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan bagaimana budaya dan kondisi pertanian dan maksud kami yang ada di Malang Raya. Program mobility ini adalah pertukaran pelajar dari Universiti Putra Malaysia ke Universiti Brawijaya selama 2 minggu bermula pada 23 September sehingga 6 Oktober. Okey, diharapkan untuk program ini diharapkan pelajar dapat menimba pengalaman dan juga belajar tentang culture di Indonesia serta dapat menimba pengalaman berkaitan ilmu pertanian, melihat situasi pertanian di Indonesia dan membawa kembali ke Malaysia untuk sebagai satu pengalaman dan ilmu. Okey. Dan juga pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universitas Brawijaya dan juga pihak komuniti kerana menerima pelajar ke sini untuk program mobility. InsyaAllah pada bulan November program mobility daripada Universitas Brawijaya ke UPM, Universiti Putra Malaysia, dan diharapkan agar kolaborasi ini dapat diteruskan di masa hadapan dan program mobility ini dapat memberi pengalaman kepada pelajar di Universitas Brawijaya dan juga Universiti Putra Malaysia. Pemirsa, sebagai produsen makanan dan minuman sehat yang sudah berkiprah cukup lama, Nutrifood secara resmi melaunching NutriHub di Jalan Ijen Malang. Konsep dengan co-working space ke depan diharapkan warga Malang yang hadir dapat memanfaatkan tempat ini tidak hanya untuk bekerja, namun juga tempat untuk berinteraksi dan bersosialisasi mencari inspirasi baru. Ya, jadi hari ini kita menyelenggarakan launching NutriHub Malang yang merupakan ruang terbuka co-working space bagi komunitas-komunitas anak muda maupun organisasi yang berada di Malang. Ya, melalui acara ini kita ingin memperkenalkan NutriHub Malang ini sebagai satu tempat yang harapannya bisa menjadi wadah baru bagi anak muda Kota Malang untuk bisa berinteraksi sekaligus bersosialisasi juga untuk mencari inspirasi-inspirasi baru. Melalui kegiatan launching yang diadakan pada siang hari ini, harapan kami adalah semakin banyak masyarakat anak muda Kota Malang yang mengetahui tentang NutriHub Malang ini dan juga bisa memanfaatkan NutriHub Malang ini sebagai ruang untuk berkolaborasi sesuai dengan tagline kami, yaitu Connect, Collaborate, and Innovate.
Meningkatnya konsumsi ercis atau lebih dikenal dengan kacang polong membuat permintaan ercis di pasaran semakin meningkat. Sayangnya budidaya tanaman ercis di Indonesia masih belum intensif karena belum memiliki bahan genetik yang bervarietas. Ini adalah tanaman ercis. Saya juga meneliti ercis. Ercis nama ilmiahnya Physarum sativum. Kalau nama lokalnya itu ya ercis, kemudian kapri atau kacang polong. Ini adalah tanaman yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu genetika. Nah, kebetulan saya sebagai peneliti pemulia tanaman ini mengumpulkan koleksi dari seluruh Indonesia, ya, terutama dari Sumatera dan juga dari Jawa. Sumatera saya mendapatkan koleksi dari Brastagi, kemudian di Jawa saya mendapatkan dari daerah Garut, Semarang, Boyolali, Temanggung, kemudian dari dari wilayah Probolinggo di daerah sekitar Bromo. Nah, yang ditanam saat ini itu adalah hasil seleksi dari ukuran yang berbiji besar. Karena memang ercis itu bisa dikonsumsi pada saat polong muda atau pada saat bijinya berkembang maksimum. Kalau kita kenal dengan istilah kacang polong, atau bisa juga dikonsumsi dalam bentuk biji yang sudah kering. Nah, adapun ercis ini dari koleksi yang ada yang berbunga ungu dan ada yang berbunga putih. Dan kemudian bijinya juga ada yang berbentuk bulat, ada yang keriput. Tetapi semuanya pada saat masak fisiologis itu membesar dan bulat. Pemirsa, ercis atau biasa dikenal dengan kacang polong merupakan tanaman yang menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini kaya akan kandungan nutrisi, terutama selenium dan zinc yang penting bagi ketahanan tubuh. Tidak hanya itu, mengkonsumsi ercis juga dapat mencegah anak terserang stunting. Memang ini khasiatnya dari ercis ini, atau bukan khasiat lah. Ercis ini mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi, terutama kandungan selenium. Yang selenium ini berguna bagi daya tahan tubuh, kemudian juga untuk kesehatan lain dan kecantikan. Kemudian juga kandungan proteinnya yang sangat tinggi dan ini bisa untuk mengatasi stunting ya bagi anak-anak ataupun misalnya yang sudah dewasa. Pemirsa, afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya memberikan akses pendidikan setinggi-tingginya dan juga seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Beasiswa afirmasi ini adalah jadi namanya beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau kita sering sebut dengan ADIK, adalah beasiswa untuk membantu anak-anak yang keterbatasan akses, anak-anak Papua, anak Papua Barat, anak-anak 3T, itu kita bantu agar bagaimana mereka dari keterbatasan akses biar terlepas dari itu gitu. Karena kan negara kita tahu ya, masih ada daerah-daerah yang masih keterbatasan akses dan juga anak-anak Papua itu kita bisa berikan beasiswa. Pemirsa, untuk mendukung pertanian berwawasan lingkungan, Dr. Mengabdi FTP UB mengadakan program pengolahan biosluri untuk dijadikan pupuk organik. Dengan adanya pengolahan limbah ternak dan rumah tangga ini dapat membantu masyarakat beralih menggunakan pupuk organik serta membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan serta dapat memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari, Kabupaten Pujon.
kita berkolaborasi dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik ya melakukan kegiatan dokter mengabdi di Desa Tawangsari yang kami fokuskan di pengomposan bioslari untuk menjadi pupuk organik padat dan cair yang tujuannya adalah untuk mendukung pertanian yang berwawasan lingkungan. Adapun historinya ya, sejarahnya kami melakukan kegiatan ini adalah dari hasil kegiatan dari kegiatan dosen berkarya tahun 2021 di mana kami melakukan identifikasi potensi limbah yang ada di Desa Tawangsari sebagai bioenergi yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan LPDP, memang difokuskan di bioenergi, dan dari hasil kami melakukan kedua kegiatan tersebut ternyata ada beberapa permasalahan lainnya, yaitu dari beberapa anaerobic digester yang sudah diimplementasikan di desa, ini ternyata residu organiknya masih langsung dibuang ke lingkungan, sehingga itu menyebabkan pencemaran badan air ya, dan juga bau yang tidak sedap. Oleh karena itu kami mencoba melakukan diskusi dengan kepala desa, kemudian kita juga melakukan pendekatan dengan Kopsae. Ternyata memang dibutuhkan ya introduksi teknologi pengolahan bioslari ataupun residu organik tersebut menjadi kompos. Adapun dari hasil pengomposan tersebut ya memang introduksi teknologi yang kami lakukan adalah untuk pupuk padat dan pupuk cair. Harapannya nanti bisa digunakan kembali oleh peternak, karena di sini peternak juga bekerjanya sebagai petani seperti. Jadi mereka memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Jadi limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ya, yaitu kotoran sapi dan juga bioslari ini bisa dimanfaatkan sebagai kompos, kemudian diaplikasikan di lahan pertanian mereka. Dengan demikian bisa memotong biaya operasional pertanian, karena memang kendala pupuk kimia yang bersubsidi gitu kan ya, itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petani untuk melakukan kegiatannya. Dan harapannya dengan adanya pupuk organik cair dan padat ini bisa membantu petani ya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian juga membantu untuk mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah untuk membantu memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari. Tapi tentu saja ini kami membutuhkan dukungan yang kuat ya dari pemerintah Desa Tawangsari, dan alhamdulillah selama ini memang pemerintah Desa Tawangsari termasuk kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat ini sangat sangat mendukung gitu kan ya, karena memang Tawangsari ini menjadi salah satu lokasi tidak hanya kegiatan dari fakultas kami, kepala desa juga sempat bercerita bahwasanya kegiatan dari fakultas lain dari Universitas Brawijaya juga banyak ya, mulai dari aspek kesehatan, stunting, pembuatan batik dan lain sebagainya. Jadi kita punya fokusnya masing-masing seperti itu. Pemirsa, FISIP UB menggandeng Kumparan.com mengadakan workshop jurnalistik dengan tema multi-platform journalism. Pada mahasiswa baru diberi ilmu dan wawasan terkait konten dan komunikasi. Menurut Project Manager Kumparan, Irca, kegiatan ini dilakukan agar para mahasiswa baru dapat kesempatan langsung untuk mengembangkan dan mengasah potensi diri dari para praktisi. Kami dari Kumparan main ke Malang, ke FISIP Brawijaya untuk yang pertama ada agenda untuk penandatanganan MOA antara Kumparan dan juga FISIP Universitas Brawijaya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan ada sesi Kumparan Day ya. Jadi nanti untuk mahasiswa angkatan 2022 nanti dari Kumparan akan menghadirkan bintang tamu yang akan membagikan tema-tema workshop tentang jurnalistik, khususnya adalah multi-platform journalism. Di sana nanti kami akan menghadirkan Vice President of Content Synchronization dari Kumparan yang akan menjadi pemateri utama. Lalu kami juga akan mensosialisasikan program-program Kumparan untuk para mahasiswa, berikut dengan support kegiatan terutama untuk mahasiswa baru angkatan 2022 berupa kompetisi supaya bisa lebih mengasah lagi soft skill-nya terutama di bidang
konten dan juga komunikasi gitu. Harapannya adalah kerjasama ini nanti akan berjalan panjang, kurang lebih durasinya 5 tahun, dan selama 5 tahun ini kami dari Kumparan sangat terbuka pintunya apabila ada kerjasama dari Brawijaya. Kita juga untuk support kegiatan yang di UB juga sangat terbuka sekali. Apabila ada pentas seni atau ada konser atau ada webinar dan lain-lain, kami juga sangat terbuka dan tidak sabar untuk berkontribusi di UB gitu. Nah, kenapa memang seperti ini? Karena kami melihat seiring perkembangannya zaman, apalagi setelah kita pandemi selama 2,5 tahun kurang, anak-anak terutama usia Gen Z yang sekarang lagi di bangku kuliah ini kehilangan essential years dalam hidup mereka gitu ya. Jadi yang harusnya mereka itu setelah tamat dari bangku sekolah itu bisa mengasah skill mereka seluas-luasnya, explore kemampuan mereka, tapi terhambat karena ada pandemi. Jadi terhambatlah komunikasinya, jarak dan waktu juga terpisahkan gitu. Jadi kami mau membimbing, menemani Gen Z ini, para generasi kita ini nanti di masa depan untuk bisa menata masa depan mereka supaya tidak terbayang-bayang segala jenis masalah dan hambatan selama pandemi kemarin. Kita mulai bangkit lagi, generation of change. Jadi kita mau kita mau mendukung mahasiswa supaya bisa berkontribusi untuk negara dalam bentuk apapun. Pemirsa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya yang semakin terbatas serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, komunitas Elang Katulistiwa membuat aplikasi Bumi Baik. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengubah perilaku keseharian untuk dapat melestarikan bumi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan utamanya adalah mengedukasi dan memfasilitasi anak muda terkait isu climate change gitu ya, isu karbon gitu. Karena kan sekarang udah urgency, dan kita rasa bahwa anak muda ini lekat dengan media digital, aplikasi, smartphone dan lain-lain. Dari situ kita ingin mentranslate lah dari konten, dan secara mereka bisa kontribusi gitu, secara lebih akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan sama kita gitu. Itu sih. Karena kan kenapa mungkin kalau tesisnya kita, kenapa kok sedikit yang care anak muda, karena mungkin pertama tidak tercatat, terus yang kedua mungkin platformnya nggak ada gitu kan. Ya, kadang kan kita pakai sedotan plastik, tapi apakah gimana nyatetnya gitu kan, kita hitungkan. Kita ingin mengedukasi bahwa ya kalau kita nggak bisa mengurangi emisi karbon, ya ini mungkin anak muda ya, anak cucunya itu ya bisa nggak sih tinggal di bumi ya. Kalau dengan panas yang tadi 1,2 sekarang dicapai ya, pemanasan itu 1,2, ini kalau kita gini-gini aja terus, karbonnya semakin naik ya, 8 tahun bisa 2 derajat gitu. 2 derajat ini beberapa populasi juga udah mulai nggak bisa adaptasi. Ini kalau sudah sampai 6 derajat gitu ya, kalau dari studinya itu ya udah nggak ada yang bisa hidup lagi gitu. Dan ini kan bahaya kan. Jadi sebagai anak muda ini juga dan semakin trennya karbon juga semakin naik ya, tambah lama ini kita pingin lah berkontribusi dengan cara menggunakan teknologi untuk berperan mengurangi emisi karbon. Dan sekarang udah urgensinya di G20 juga udah dibahas. Topik penting adalah sustainable energy. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.